Ger, udah ready ya semua ya? Kamera ready, audio ready. Oke, panitia seleksi nggak perlu buru-buru menyelesaikan proses pemilihan calon pimpinan KPK. Lu ngapain buru-buru? Kayak lagi milih pimpinan KPK aja. Panitia seleksi nggak perlu buru-buru menyelesaikan proses pemilihan calon pimpinan KPK. Apalagi masa jabatan pimpinan KPK yang sekarang baru selesai 20 Desember 2024. Masih punya cukup waktu lah untuk menyaring 20 calon yang lulus jadi 10 nama. Walaupun Presiden Joko Widodo punya wewenang ngirim 10 nama ke DPR. Alangkah eloknya kalau hal itu dilakukan Presiden baru Prabowo Subianto. Memangnya masih kurang puas? Selama pemerintahannya, KPK jadi benar-benar menyimpang dari mandat awalnya sebagai lembaga anti korupsi yang independen. Lagi pula pimpinan KPK yang baru nanti kan kerja di era pemerintahan dan DPR baru. Nah, mereka inilah yang lebih punya tanggung jawab moral memilihnya. Meskipun secara hukum pemerintah dan DPR sekarang punya wewenang itu. Jadi mending uji kelayakan dan kepatutan serta pemilihan dilakukan menunggu pergantian pemerintah. Kalau DPR periode sekarang yang milih, nanti anggota dewan baru bisa cuci tangan kalau kualitas anggota KPK nggak sesuai harapan. Lagian masa jabatan anggota DPR kan sebentar lagi. Sementara yang kita pilih ini pilar penting dalam memberantas korupsi. Kita berharap Komisi 3 DPR yang baru punya pandangan, penilaian baru, dan objektif. Nggak terjebak dinamika politik sekarang. Penundaan uji kelayakan dan kepatutan juga akan menepis dugaan cawe-cawe Jokowi. Soalnya sekarang lagi santer dugaan intervensi Jokowi di seleksi calon pimpinan KPK. Bahkan ada kabar kalau panitia seleksi telah mengirim 20 nama calon pimpinan KPK kepada Presiden. Sehingga Jokowi dapat menentukan 10 nama yang sesuai dengan keinginannya. Curiga, emang ada niat terselubung nih. Lihat aja, di akhir masa jabatan Jokowi, satu persatu nama anggota keluarganya mulai terseret dugaan kasus korupsi. Misalnya, laporan dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet pribadi dari pengusaha untuk Kaisang Pangarep, anak bungsu Jokowi, dan menantunya Bobi Afif Nasution. Bahkan nama Bobi juga disebut-sebut dalam sidang korupsi bekas Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba. Belum lagi sorotan masyarakat bahwa 20 nama hasil proses seleksi itu mengecewakan. Nama-nama yang punya integritas kayak Sekjen Transparency International Indonesia, Danang Widoyoko, dan sejumlah nama dari Indonesia Memanggil 57, organisasi gerakan anti korupsi yang didirikan ex-pegawai KPK, malah nggak lolos. Justru yang lolos adalah penegak hukum dari kejaksaan serta kepolisian yang kinerjanya dan integritasnya meragukan. Ada juga 4 orang bekas pegawai KPK yang lolos syarat umur tapi gagal dalam tes. Salah satunya adalah ex-deputi bidang koordinasi dan supervisi KPK, Heri Muryanto. Padahal mereka telah mendarah daging dalam urusan pemberantasan korupsi. Waktunya masih cukup. Harusnya panitia seleksi bisa membuka masukan masyarakat untuk mengkritisi 20 calon sebelum memilih 10 nama untuk disampaikan kepada Presiden, lalu diajukan kepada DPR. Kalau perlu, masukan itu diberikan secara terbuka dan bisa diakses oleh publik. Korupsi adalah musuh bersama. Kita nggak boleh serampangan dalam memilih orang-orang yang akan memimpin pertarungan melawannya. Saya Billy, sampai jumpa di Fokus selanjutnya.